Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita ikut dapat syafaat darinya di hari qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, segenap pengurus masjid yang saya muliakan, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi mengaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kecil, bagaimana mengembala kambing, bagaimana Nabi berdagang, bagaimana Nabi akhirnya bertemu dengan Ibu Khadijah. Kalau tidak salah saya kemarin terakhir kita sudah sampai bahwa Nabi mampu memberikan mahar kepada Ibu Khadijah 20 ekor onta sebagai bukti bahwa Nabi adalah orang yang kaya. Sesudah bertemu dengan Ibu Khadijah, di sini banyak pelajaran ini bapak-bapak ya. Bisa kita lihat angle bagaimana Nabi jadi suami, bisa juga kita ngelihat angle bagaimana Ibu Khadijah menjadi istri. Atau kita ngelihat bagaimana Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Betul enggak? Ini 4 putri Nabi SAW. Anak laki-laki Abdullah dan Qasim meninggal di waktu kecil. Di zaman itu membesarkan anak perempuan adalah aib. Ya. Ayah bila sudah punya anak perempuan satu, lahir yang kedua pasti rata-rata dibunuh. Karena bagi mereka pada waktu itu anak perempuan itu memalukan, gitu ya. Karena nasib perempuan sebelum ada Nabi Muhammad SAW sangat menyedihkan, Pak. Siapa di sini jamaah kita ini baik laki perempuan yang rajin membaca, Google aja, lihatlah sejarah perempuan sebelum Nabi ada. Itu Al-Imam Abul Hasan Ali An-Nadawi dalam kitab Sirah Nabawi, dia jelaskan itu sekilas tentang kondisi perempuan. Peradaban yang ada pada waktu itu kan Persia dan Romawi, itu yang paling besar. Persia dan Romawi menempatkan perempuan rendah sekali. Di Persia perempuan sama seperti air dan tanah. Dianggap sebagai apa? Kepemilikan. Di Persia itu Zoroaster nama pemahaman itu ya. Dianut oleh banyak orang sekarang itu. Boleh menikah dengan ibu kandung atau adik kandung mereka. Kalau Romawi mereka menganggap perempuan itu seperti sapi. Jika dicek, dibaca aja bagaimana peradaban Romawi pada waktu itu menilai perempuan. Peradaban India bagaimana menempatkan perempuan pada waktu itu yang termasuk tua. Peradaban di Cina, Cina juga sudah ada peradaban pada waktu itu. Coba dicek bagaimana perlakuan mereka terhadap perempuan. Kalau Eropa pada waktu itu, Eropa sana ya, Romawi itu kan sebenarnya bukan Eropa yang sekarang berkembang. Eropa yang sekarang berkembang itu, waduh itu masih tertinggal sekali mereka.
di zaman itu. Itu abad ke-6, ya. Nah, datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah dia menikah, Allah punya rencana besar. Apa itu? Mengangkat derajat perempuan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuatlah oleh Allah lahir anaknya semua perempuan yang berhasil hidup sampai dewasa. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ini empat-empatnya berhasil dibesarkan Nabi SAW sampai bahkan menikah satu persatu, dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Itu salah satu bukti jawaban terhadap banyaknya orang yang menganggap bahwa Islam ini tidak pro perempuan. Kan sering sekali dianggap agama kita ini memandang sebelah mata kepada perempuan. Pertama, ayat yang sangat tabu sekali kadang-kadang kita sering dinasehati, malah jangan dah baca ayat itu Ustadz, katanya. Bahwa laki-laki diizinkan menikah sampai 4, sementara perempuan tidak boleh. Itu sering kali diangkat itu. Bahwa Al-Quran atau Islam ini sangat laki-laki gitu. Kemudian ada juga orang yang sering mengangkat kalau warisan itu laki-laki dapatnya 2:1 bagian perempuan. Saya setiap bertemu dengan orang yang mengangkat 2 ayat ini ingin melabel Islam yang enggak pro perempuan, saya langsung garis bawahi ini orang bacanya belum jauh. Ngopinya baru di kafe tetangga sebelah biasanya. Berarti dia baca peradaban perempuan di akhir zaman ini. Kalau dia mau baca peradaban perempuan dari sejak Yunani, dari sejak kerajaan-kerajaan yang ada, sejarah membuktikan Islam inilah yang paling menghargai perempuan. Nah, itu luar biasa, Pak. Nah, Nabi Muhammad SAW sekali lagi menempatkan anak perempuannya luar biasa. Kemudian di zaman itu laki-laki memperlakukan istrinya itu semena-mena. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan Ibu Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha sangat mulia sekali. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada lelaki di masa itu bagaimana seharusnya menjadi seorang suami di rumah. Nabi Muhammad SAW itu pendekar, tapi kalau sampai di rumah kependekarannya digantung di depan pintu di rumah sebelum masuk. Nabi Muhammad SAW itu seorang pebisnis besar yang apa-apa hitungannya matematis. Selama berbisnis, masuk ke rumah, bisnismennya digantung di depan pintu, ada di situ gantungan, Pak. Nggak dibawa masuk ke rumah. Ketika dia masuk ke rumah bertemu istrinya, dia langsung otomatisasi menjadi apa? Seorang suami yang sangat penyayang. Saya dalam hal ini sangat jarkoni nih, iso ngajar, iso ngelakoni, Pak. Karena saya ketika mempelajari sejarah ini dan coba kita amalkan ke bawah-bawah ini, apa yang kita bawa di luar ini ke rumah, akhirnya istri kita nggak mendapatkan sosok suami yang dia inginkan. Justru yang didapatnya seorang ustadz misalnya, seorang pedagang misalnya akhirnya. Sementara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rumah jadilah seorang suami. Apa itu seorang suami yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia membantu istrinya. Dia mau nyuci piring bareng istrinya. Dia mau merapikan pakaian bareng istrinya. Dia mau memasak bareng istrinya. Kalau makan berdua istrinya.
handphone ditaruh di lemari, dikunci karena ini waktunya ngobrol bersama istrinya. Kalau nonton film Netflix bersama istrinya. Udah asik sendiri. Nah ini kalau ada di sini yang berhasil mengamalkan itu, surga buat bapak di dunia dan akhirat. Masuk ke rumah jadilah suami yang baik. Ya kan? Masuk ke rumah jadilah. Kedua, jadilah ayah yang baik. Apalagi bapak-bapak yang bekerja dari pagi sampai sore. Pasti tantangannya besar. Sampai rumah pengennya apa? Istirahat. Sementara anak menunggu ayahnya bercanda sama dia. Anak pengen naik ke pundak ayahnya. Pengen ngucek-ngucek kepala ayahnya. Ya kan? Sementara ayahnya sudah lelah. Apakah Rasulullah SAW tidak lelah? Lelah juga. Dia malah lebih lelah. Oh, bisnis yang diatur Rasulullah SAW udah kita ceritakan bukan kelas kelontongan. Bukan kelas warung Indomaret atau Alfamart, bukan. Bisnis yang sangat banyak sekali. Saat dia masuk rumah, dia juga sama kayak kita, kondisinya sangat lelah. Tapi apa kata Fatimah, apa kata Zainab, apa kata Ruqayyah, apa kata Ummu Kulsum? Kami itu sangat rindu sama ayah, menantikan ayah pulang. Kenapa? Kita baca di sejarah, karena ayah selalu punya cerita baru. Selalu punya lelucon baru, selalu punya teka-teki baru, selalu punya pantun baru, selalu punya hal baru yang membuat kami tertawa. Ayah yang mana ini yang kayak gitu? Gitu ya. Jadi ayahnya ini ditunggu oleh 4 putrinya dan istrinya. Kenapa? Karena selalu ada hal-hal yang membuat mereka tergelitik, yang dinanti terus oleh anak-anaknya ini. Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Yang saya harus jujur mengatakan sunnah ini berat bagi saya untuk saya amalkan. Enggak mudah, lebih mudah sunnah pakai jubah ini kan. Kalau pakai jubah saya tinggal buka Shopee, betul nggak? Buka Shopee, pesan jubah cuma 350.000, 400.000. Beli 3 hari kemudian nyampe, pas ukurannya jeglek, pakai dapat pahala sudah. Pakai kopiah juga gitu, buka apa lagi namanya, blibli.com atau apalah namanya, atau pergi ke warung beli, ceklek, pakai. Jenggot, kalau saya nggak perlu firdaus lagi pak, tunggu 2 minggu sebulan udah panjang ini, pahala sudah. Enak sekali, sholat tahajud tinggal bangun malam, wudu sholat 2 rakaat, dapat tahajud. Tapi coba tadi, menjadi ayah, lelah bekerja seharian, pulang ke rumah, anak-anak kita itu merasakan ayahku pulang. Atau malah anak kita, ayah pulang, hati-hati. Ada yang diumpetin. Karena ayahnya selalu ngamuk-ngamuk kalau anaknya main game. Enggak. Ayah kan udah bilang jangan main game. Ada ayah yang menurut saya tidak cerdas lah. Ketika anaknya ketahuan main game cuma bisa marah. Janganlah pak ya, anak main game ditemenin. Sesudah ditemenin lakukan sesuatu yang lebih asyik daripada main game. Sehingga anak kita tidak kecanduan game. Seorang ayah yang gak kreatif dia hanya, jangan main game. Besok kalau ayah lihat main game bapak ayah sita handphonenya. Itu ayah yang gak kreatif. Ayah yang tidak dinanti oleh anaknya. Ditanya oleh mamanya, mama, ayah udah mau pulang belum? Katanya ayah lembur, hore kata anaknya. Saya bisa main game lebih lama, saya bisa nonton TikTok lebih lama, saya bisa nonton YouTube lebih lama. Kalau Aisyah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah, kalau dia dengar dari ibunya ayah lama pulang, sedih dia. Kenapa? Aduh, ayah kapan pulang ya? Karena mereka kangen nama ayahnya. Kemudian ilustrasi dari beberapa ulama mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari mana-mana selalu bawa apa? Oleh-oleh. Dia bawa oleh-oleh dia pak. Bawa jambu klutuk lah, bawa mangga Indramayu,
atau bawa lontong Medan, atau bawa gudeg Jogja, atau bawa apalah, bawa ke rumah. Hingga anaknya menanti betul. Ah, ini angle yang seperti ini menurut saya tapi ya, seharusnya lebih dipretelin lagi oleh umat Islam tentang sunnah Rasulullah SAW. Saya kira sunnah ibadah, sunnah ritual sudah dalam sekali dikaji oleh umat. Justru sunnah bagaimana menjadi ayah yang friendly bagi anaknya, ini yang harus kita gali lebih dalam. Bagaimana seorang laki-laki yang gentleman ini menjadi suami yang dirindukan oleh istrinya saat dia pulang. Nah, ini yang perlu tantangan yang luar biasa. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil di bab itu. Makanya Nabi bersabda, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian itu sebenarnya adalah yang paling baik bersama keluarganya. Pak, beberapa hadis tentang khairukum itu selalu didominasi oleh interaksi kita dengan manusia. Khairukum anfa'ukum linnas, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Setiap ada khairukum itu biasanya Nabi selalu mencontohkannya dengan interaksi sosial. Jarang sekali saya temukan hadis khairukum disebut interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Selalu, ini tentu kapasitas ilmu saya yang sedikit ya. Nanti kalau ada guru bilang yang lain, itu hal yang wajar karena saya juga bacanya belum terlalu banyak gitu. Khairukum yang pernah saya pelajari, selalu Nabi buat interaksi kita dengan orang lain. Kan khairukum li ahli. Yang paling baik bagi keluarganya. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik adalah yang bermanfaat buat orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baik adalah yang ngajarin Al-Qur'an buat orang lain. Itu selalu interaksi dengan orang lain. Rasulullah SAW, karena apa? Karena Nabi melihat problem umat manusia ini adalah interaksi sosial yang sangat beku. Beku sekali. Maka kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW itu didominasi 75% bagaimana mencairkan hubungan manusia ini. Kalau yang ini kita lihat nih antara ayah dan anaknya, suami dan istrinya. Banyak saya temukan anak dan ayah udah malas bercerita. Banyak. Saya tanya dulu kita yang hadir ini, kau masih cerita baik belum sama ayahmu? Masih ngopi nggak sama ayah? Yang ayahnya masih hidup, ayo jawab sendiri masing-masing. Atau malah kesel minta ampun lihat ayahnya. Masih sering ngopi nggak sama abang dan kakaknya? Atau kalau ketemu abang bawaannya sumpek aja tuh muka. Ini kebukuan yang dilihat oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita balik lagi ke belakang melihat angle berhasil dan suksesnya Rasulullah SAW berdagang, itu juga bukan sekedar pandai dia ngitung HPP dan strategi manajemen dan strategi marketing, bukan. Hal yang belum kita bicarakan dari kemarin, pas di bab ini kita ungkap adalah bahwa Nabi mampu menjadi leader yang baik untuk semua bawahannya di perdagangan itu, Pak. Tuh ya. Kalau kita coba telusuri sejarah Nabi berdagang ke negeri Syam, itu kadang-kadang Nabi bawa 20 orang, 25 orang, 30 orang, karena belum ada truk kontainer, cukup satu supir dan satu kenek, belum ada. Pada waktu itu kalau mau bawa barang banyak dari Mekah ke Syam, Nabi harus bawa apa? Onta yang banyak, dan setiap onta harus ada satu penanggung jawab. Dan Nabi SAW berhasil menjadi leader yang baik. Kenapa saya bilang begitu? Nggak ada komplain, Pak. Berhasil dia. Di satu sisi yang lain,
ketika Nabi mengembalakan kambing, Nabi juga berhasil menjadi karyawan yang baik. Oh, akhirnya apa? Kebekuan komunikasi antara pengembala kambing dengan pemilik peternakan itu lancar. Saat dia jadi pimpinan perdagangan, ketika dia jadi general manager atau direktur, dia juga tidak canggung berbicara dengan bawahan-bawahannya. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau saya lihat ya, entah kenapa sering gak sinkron antara orang yang rajin beribadah dengan orang yang pandai berkomunikasi dengan orang lain. Coba deh bapak-bapak, ayo kita ingat-ingat. Apakah selalu orang yang rajin sholat, terus humble di tengah-tengah kita, pandai berkomunikasi sama kita, baik saat dia jadi atasan atau saat jadi di bawahan? Enggak tahu, saya sering enggak nyambung. Padahal ajaran kita Nabi Muhammad SAW yang disebut Islam ini harusnya kalau orang sudah ke atas bagus, biasanya ke samping juga bagus. Harusnya begitu. Tapi sering kita lihat enggak jadi begitu. Malah ketika dia sudah rajin ibadah, sudah hafal Quran, sudah jadi syekh, sudah apa, muncul eksklusivisme. Dia udah jadi raja kecil. Dipanggil kiai sudah dia. Kita harus kasih karpet merah sama dia, Pak. Seret. Ya, ngomong sama dia pun harus sopan kayak gaya-gaya raja-raja zaman dulu. Nah, ini mengerikan menurut saya. Egaliter yang diajarkan oleh Islam akhirnya hilang di situ, Pak. Oleh tokoh Islam itu sendiri. Sekarang kita kalau mau ngomong sama kiai, repot Pak, banyak adabnya. Padahal waktu kita lihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Romawi dan Persia, ketika mereka memata-matai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang ngasih laporan ke rajanya mereka, apa kata mereka? Waduh, saya nggak pernah lihat itu raja kayak gitu katanya. Kenapa? Dia adalah raja yang tidak punya pengawal, tidak punya bodyguard. Dia adalah raja yang dengan menteri sampai penjaga pos satpam bisa dekat, ngobrol akrab. Tidak ada orang yang sungkan untuk menanyakan apa kabarnya, untuk menanyakan minum kopi enggak ya Rasulullah, untuk menanyakan mau pulang jam berapa ya Rasulullah. Itu yang dilihat oleh intel-intel dari kerajaan-kerajaan lain ketika menguntit Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang nggak tahu saya kemana sunnah ini perginya. Nah ya, kita lihat tadi ya, kita lihat mulai dia di rumah bersama istrinya, bersama anak-anaknya, ketika dia berdagang menjadi direkturnya, ketika dia menjadi pengembala kambing hubungannya dengan bosnya, atau ketika kita lihat tadi dia dimata-matai oleh raja-raja yang lain, laporannya adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat humble, sangat bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, mau itu atasan, bawahan, samping, kiri, kanan. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dia sabdakan atau ayat Al-Quran juga menceritakan bahwa semua kita ini berasal dari anak cucunya Adam. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada beda antara Arab dan yang bukan Arab. Enggak ada beda antara raja dan bukan raja, pejabat dan yang bukan pejabat, kaya dan si miskin. Kalau Al-Quran bilang inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah sebelumnya, aku ciptakan kalian berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu. Tujuan kita dibikin berbeda-beda agar kita saling kenal. Bukan agar kita saling membedakan.
oh ini terah kiai ini, oh ini terah Raja Ningrat ini, oh ini terah darah biru ini, oh ini terah warna pink ini, oh ini terah darah warna coklat, warna merah dan lain sebagainya. Enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan. Dan itu dimulai dari rumah. Kita bilang tadi ya, dimulai dari rumah. Sebagai sebuah penutup kisahnya, mungkin layak kita ceritakan begini. Saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi berjuang habis-habisan, ya kan? Akhirnya Allah izinkan melakukan penaklukan kota Mekah. Di akhir-akhir kenabian itu Pak sudah. Tahun ke-8 menjelang tahun ke-9 Hijriah, menjelang Nabi meninggal sudah itu. Berhasil Mekah ditaklukkan. Berhasil Mekah ditaklukkan. Untuk selebrasi kemenangan di kota Mekah, selebrasi kemenangan di kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih orang yang tak disangka oleh orang pada saat itu, apalagi kita yang meneliti sejarahnya, untuk mengumumkan kemenangan itu. Karena apa? Bukan orang nomor 1 ala-ala kita yang dipilih. Abu Bakar bukan, Umar bukan, Utsman bukan, Ali bukan, anak-anaknya bukan, siapapun bukan. Yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kemenangan kota Mekah adalah orang jauh, bukan orang Mekah asalnya. Warna kulitnya pun beda, kastanya dianggap rendah. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Aku aja nggak sanggup begitu Pak. Misalnya nih ya, saya memenangkan sesuatu gitu misalnya. Untuk memenangkan itu, untuk mengumumkan selebrasi itu, pasti saya pilih yang dekat sama saya lah, yang gimana lah gitu. Nabi tidak, dipilihnya Bilal bin Rabah. Bilal, azin ya Bilal. Umumkan kemenangan kita dengan azan kau di atas Ka'bah. Wow, di atas Ka'bah Nabi suruh Bilal bin Rabah, azan kau Bilal di sana, umumkan bahwa kita sudah menang di kota Mekah. Itu kesetaraan yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, itu dimulai dari rumah. Di rumah dimulainya semuanya. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik. Nah itu nanti akan berdampak ke kehidupan kita sehari-hari, baik kepada semua orang, santun kepada semua orang, pandai menghargai siapapun. Tentunya saya sekali lagi harus mengatakan ini bagi saya sendiri yang apa ya saya bilang ya, sudah pahamlah siapa diri saya, ini sunnah yang berat bagi saya untuk saya amalkan. Saya bilang sekali lagi ya, sunnah yang luar biasa berat, cerita yang luar biasa indah, namun ketika coba kita praktekkan luar biasa perjuangannya. Bagaimana menghargai orang, bagaimana agar kita bermanfaat bagi orang, bagaimana kita baik bagi keluarga kita sendiri, yang paling utama tadi siapa? Anak dan istri kita, kemudian ayah dan ibu kita, kemudian saudara-saudara kandung kita. Ring-ring yang paling dekat dalam kehidupan kita ini, kita baik sama mereka, kita lakukan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua tentang kelanjutan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba melihat apa yang terjadi di kota Mekah sesudah Nabi menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha ardaha. Mudah-mudahan Allah kasih lagi kita kesempatan nanti bisa lagi kita mengaji bersama di masjid kita yang hebat ini. Ada yang mau bertanya Bapak-bapak? Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah kasih kita rezeki, semoga Allah sehatkan kita, semoga Allah sehatkan semua keluarga kita. Semoga rumah tangga kita masing-masing sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting juga semoga saudara-saudara kita di Palestina dibantu oleh Allah, dimerdekakan oleh Allah. Dan semoga orang Yahudi Israel yang ada di sana sekarang
diberi oleh Allah hidayah masuk Islam hari ini semuanya insya Allah, sehingga nggak ada lagi perang, ya kan? Itu, dan ini mohon maaf dalam doa ini saya sampaikan, coba dulu sama-sama kita berdoa, jangan lagi hancurkan Israel yang kita doakan Pak, tapi yang kita doakan apa? Berilah hidayah kepada orang Yahudi Israel. Ganti dulu doanya dulu. Ya, karena kalau dihancurkan nanti hancur, dia menimbulkan dendam yang baru nanti. Sekarang umat Islam saya ajak semua mendoakan semoga Yahudi Israel di Israel maupun yang ada di mana-mana diberi oleh Allah apa? Hidayah, masuk Islam semuanya seperti dulu Umar bin Khattab masuk Islam, memuliakan Islam ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.